Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 mata kuliah Difusi Inovasi. Di sini kami akan memaparkan hasil dari diskusi kelompok kami yang berjudul Pemimpin Opini dan Jaringan Difusi, yang mana slide pertama akan saya bacakan sendiri. Bagian yang pertama yaitu pengertian pemimpin opini. Opinion leader adalah orang yang secara informal dapat mempengaruhi tindakan atau sikap dari orang-orang lain. Bisa juga disebut perantara pesan yang mampu menerjemahkan berbagai macam informasi untuk diteruskan kepada masyarakat luas. Kemudian menurut Homanas tahun 1961, seseorang yang memiliki status sosial tinggi atau pemimpin pendapat akan senantiasa memelihara nilai-nilai serta norma kelompoknya sebagai syarat minimal dalam mempertahankan statusnya. Kemudian dapat kita katakan bahwa opinion leader adalah orang-orang memiliki pengaruh di masyarakat. Maksudnya adalah orang-orang yang dimana pendapatnya dapat mempengaruhi masyarakat secara informal dalam suatu sistem sosial. Kemudian akan saya bacakan tentang sejarah singkat pemimpin opini. Istilah opinion leader menjadi perbincangan dalam literatur komunikasi sekitar tahun 1950 dan 1960-an. Sebelumnya, literatur komunikasi sendiri digunakan kata-kata influencers atau tastemakers untuk menyebut opinion leader. Kemudian kata opinion leader lebih sering dikenal di masyarakat pedesaan. Sebab pada saat itu tingkat media masih rendah serta pendidikan yang belum maju. Jadi kebutuhan akan informasi di pedesaan diterima dari mereka yang mempunyai pemahaman yang tinggi serta kebutuhan akan media yang tidak rendah. Selanjutnya yaitu dua pengelompokan opini leader. Yang pertama, opini leader aktif. Di sini seorang opini leader disebut aktif jika ia sengaja mencari penerima atau followers untuk mengumumkan atau mensosialisasikan suatu informasi. Contohnya, saat adanya program KB atau keluarga berencana yang bertujuan mengendalikan pertumbuhan penduduk. Tapi bagi masyarakat desa hal ini masih terlalu baru dan mereka belum mengenal apa itu KB. Sebenarnya, maka di sini peranan opini leader tersebut dituntun untuk menyampaikan informasi bahwa program KB ini bertujuan penting bagi kelangsungan masyarakat di pedesaan. Yang kedua, opini leader pasif. Dalam hal ini, followers lebih aktif mencari sumber informasinya kepada opini leader. Hampir sama dengan contoh yang pertama, akan tetapi di sini tergantung siapa yang aktif. Jika followersnya yang aktif, maka dikategorikan opini seeking, sedangkan jika opini leadernya yang aktif disebut sebagai opini giving. Berikutnya ada model arus komunikasi, model jarum injeksi, model aliran satu tahap, model aliran dua tahap, dan model aliran banyak tahap. Yang pertama ada model jarum injeksi. Secara substansial, model ini adalah one step flow, artinya arus komunikasi disampaikan secara satu arah saja dari media massa kepada audiens. Dasar pemikiran model ini adalah bahwa khalayak bersikap pasif terhadap berbagai macam informasi yang disebarkan atau disiarkan media massa. Sebaliknya, media lebih aktif untuk mempengaruhi audiens. Maka teori ini disebut teori peluru, atau kita kenal dengan bullet theory. Jadi jika sebutir peluru ditembakkan, ia akan selalu menemukan sasaran dan sasaran yang dimaksud adalah khalayak ramai. Yang kedua ada model aliran satu tahap. Jadi pesan model aliran satu tahap ini, media massa langsung berhubungan dengan audiensnya. Dengan kata lain, pesan yang disampaikan mengalir tanpa ada perantara. Audiens bisa langsung mengakses langsung media. Adapun perbedaan di antara keduanya adalah model aliran satu tahap mengakui bahwa media massa bukanlah all powerful dan tidak semua media mempunyai kekuatan yang sama. Dan model jarum hipodermik meyakini bahwa media itu powerful, ibaratnya peluru yang ditembakkan. Yang kedua, aspek-aspek seleksi screening. Seleksi penyaringan di pihak audiens seperti selective exposure, selective perfection, selective attention mempunyai impact pesan. Dengan kata lain, pesan-pesan yang diterima sangat tergantung pada sistem seleksi yang ada pada masing-masing audiens. Dan yang
Terakhir, model aliran satu tahap mempengaruhi kemungkinan timbulnya reaksi atau efek yang berbeda di kalangan audiens terhadap pesan-pesan dari media yang sama. Artinya, pesan media yang sama diterima beberapa audiens belum tentu menimbulkan reaksi yang sama. Begitu pula dengan efek yang ditimbulkan. Tetapi dalam model jarum hipodemik bahwa pesan yang disampaikan media massa akan menimbulkan reaksi dan efek yang sama. Baiklah, selanjutnya adalah model aliran 2 tahap. Dalam model ini, pesan-pesan dari media massa tidak seluruhnya langsung mengenali audiens. Tetapi pesan tersebut disampaikan oleh pihak tertentu. Artinya pihak tertentu tersebut dikenal dengan opinion leader atau pemimpin opini, bisa jadi juga pembuka pendapat. Ada 2 tahap penyampaian pesan dalam aliran ini. Pertama, pesan media pada opini leader, dan kedua, pesan opini yang leader pada audiens. Selanjutnya 4, model aliran banyak tahap. Pada prinsipnya, model ini adalah gabungan dari semua model yang sudah disebutkan di atas. Model ini menyatakan bahwa pesan-pesan media massa menyebar kepada audiens atau halayak melalui interaksi yang kompleks. Selanjutnya adalah homopli dan heteropli. Roger mengemukakan bahwa homofilis yang berarti derajat yang sama antara sepasang individu yang berinteraksi, atau tingkat di mana pasangan individu yang berinteraksi memiliki banyak kemiripan sosial. Contohnya keyakinan, pendidikan, nilai-nilai, status sosial, dan lain sebagainya. Lain halnya dengan heterophily. Heterophily is the degree to which five of the individual who interacts are different in certain attribute, yang artinya tingkat di mana pasangan individu yang berinteraksi memiliki banyak perbedaan. Persamaan dan perbedaan ini akan berpengaruh terhadap proses difusi yang terjadi. Terima kasih. Baiklah, materi lanjutan dari sebelumnya. Jaringan sosial yang ada di masyarakat perlu dimanfaatkan sehingga menjadi jaringan difusi. Proses penyebaran informasi tentang inovasi sangat efektif jika didifusikan melalui saluran media massa. Namun, untuk membujuk calon adopter agar segera membuat keputusan adopsi, peran media interpersonal menjadi lebih penting. Dalam tahapan yang disebut tahap persuasi, itulah jaringan sosial yang ada dalam masyarakat sangat berguna bagi proses difusi inovasi. Baiklah, selanjutnya metode jaringan sosial. Yang pertama, metode sosiometri. Metode sosiometri terdiri dari mencari adanya pertanyaan untuk responden atau secara hipotetis masih mencari untuk informasi atau tambahan tentang topik yang telah ditentukan seperti halnya pada inovasi. Lalu yang kedua ada metode observasi. Alat untuk mengukur opini pemimpin adalah observasi, di mana peneliti mengidentifikasi dan mencatat perilaku komunikasi dalam suatu sistem. Satu keuntungan observasi adalah pada umumnya data mempunyai tingkat validitas